Shalom, selamat pagi. Selamat datang dan selamat beribadah diucapkan kepada semua jemaat Tuhan yang sudah setia hadir dalam ibadah mingguan yang kita lakukan secara online, maupun bagi teman-teman saudara-saudari yang pertama kali bergabung di dalam ibadah online ini. Ya, sekali lagi saya mengucapkan selamat datang beribadah. Ya, selamat berhari Minggu untuk kita semua. Mari kita memulai ibadah ini dengan doa pembukaan. Saya akan memimpin saudara sekalian. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, turunlah kiranya anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Dalam pimpinanmu, Tuhan. Dalam pimpinanmu, Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia.
selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Jemaat Tuhan, mari kita datang di hadapan Tuhan, mengakui dosa dan pelanggaran kita yang selalu kita lakukan, baik yang kita sengaja maupun tidak. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk kesempatan menikmati hidup sampai hari ini. Semuanya itu karena kebaikan dan kemurahan-Mu ya Bapa. Kami terus berkarya menjalani tugas dan tanggung jawab kami ya Tuhan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur ya Bapa yang telah menganugerahkan iman kepada kami. Iman yang selalu landasan kami untuk mengingati hidup menurut cara dan kehendak Tuhan. Dengan kerendahan hati dan ketulusan kami mengarahkan hati kepada-Mu ya Tuhan, mengakui perbuatan dosa yang kami perbuat melawan kehendak Tuhan. Sebagai manusia, sering kami merasa bahwa kami mampu hidup tanpa Tuhan. Sering kami merasa bahwa kami mampu dengan hanya mengandalkan diri kami sendiri. Kami lupa bahwa Tuhanlah yang berdaulat atas kehidupan ini. Oleh karena itu Tuhan, kami memohon hikmat Tuhan untuk terus membimbing kehidupan kami, agar kami tidak jauh dari Engkau ya Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, yang penuh dosa ini. Ampunilah kami yang selalu bersungut-sungut, yang tidak kuat menghadapi penderitaan dan ujian hidup yang teramat berat. Ampunilah kami jika hanya bersukacita, hanya bersyukur ketika ada dalam sukacita dan kebahagiaan. Kami lupa bahwa Tuhan ada dalam kehidupan kami, baik dalam suka maupun duka. Biarlah kiranya Engkau Tuhan Yesus yang berkenan menyucikan kami dari segala perbuatan dosa kami, dan layakkanlah kami
mengingati kebaikan Tuhan dalam menjalani kehidupan yang kami masih ada sampai hari ini. Inilah kami, Bapa, yang datang kepadamu mengakui dan percaya kami semua disucikan dari segala perbuatan dosa kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Inilah doa kami, doa pengampunan kami yang kami bawa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas pengampunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan sekalian, mari saat ini kita sama-sama membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam kitab Yakobus, bab yang kelima ayat 7 hingga 11. Dengan tajuk firman Tuhan, bersabar dalam penderitaan. Ayat 7, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Ayat 8, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Ayat 9, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Ayat 10, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Demikianlah firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Lukas 11 ayat 28, firman Tuhan berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan setiap hari. Amin. Saudara sekalian, mari kita melafazkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku.
Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena pada pagi hari ini kita masih dapat mendengar dan belajar akan kebenaran firman Tuhan kita. Nah, sebelum kita lanjutkan untuk mendengar firman Tuhan kita pada pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita dengan doa terlebih dahulu dan saya pimpin kita dengan suara yang kedengaran. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, segala pujian dan syukur, terima kasih untuk kesempatan ini di mana kami boleh sekali lagi belajar dan mendengar akan kebenaran firman-Mu. Kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu dan berikanlah kami hikmat dan kebijaksanaan ya Bapa, agar dapat memahami dan mengerti akan kata-kata-Mu saat ini. Berkatilah kami setiap yang mendengar maupun yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ini. Dan biarlah apapun yang disampaikan itu semua adalah atas pimpinan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami saat ini karena kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, jemaat Tuhan, mari kita lihat kembali teks pembacaan yang diambil dari kitab Yakobus, bab yang kelima, ayat 7 hingga 11. Dan tema kita pada pagi hari ini adalah bersabarlah dalam segala hal. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita ada banyak hal yang perlu kita sabari. Sama ada kita bersabar dalam menanti sesuatu yang baik terjadi kepada kita, ataupun kita bersabar dalam menanggung segala sesuatu seperti penderitaan, sakit penyakit, ataupun situasi yang tidak memihak kepada kita. Nah, kalau kita lihat dalam Alkitab, salah satu contoh di dalam Ibrani bab ke-6 ayat 15, Abraham menanti dengan sabar dan demikian ia memperoleh apa yang telah dijanjikan kepadanya. Kalau kita lihat di dalam 1 Korintus bab ke-13 ayat 7 juga, kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Nah, jemaat Tuhan, dalam pembacaan ayat firman Tuhan hari ini, ia merupakan surat Yakobus yang menekankan hal berkaitan dengan kesabaran. Setelah memperingatkan orang kaya tentang apa yang mereka perbuat, kini Yakobus menujukan suratnya untuk mereka yang dalam penderitaan akibat kesusahan atau penindasan yang dialami supaya terus bersabar sampai kedatangan Tuhan. Nah, bersabar sampai kedatangan Tuhan adalah suatu tempo yang mungkin singkat dan mungkin juga akan menjadi satu proses yang sangat panjang. Karena tiada siapa yang tahu bila Tuhan akan datang kembali atau bila kita akan kembali kepada Tuhan. Namun, surat ini mendorong jemaat Kristen yang berada di serata tempat agar terus meneguhkan hati walaupun Allah tidak bertindak dengan segera dalam membela nasib mereka yang dianiaya ataupun yang berada dalam penderitaan itu. Nah, sebagaimana yang sudah saya nyatakan tadi, tema kita pada pagi hari ini adalah bersabar dalam segala hal, maka kita akan belajar melalui firman Tuhan kita pada pagi hari ini, mengapa kita perlu memiliki kesabaran untuk terus bersabar. Nah, yang pertama kita perlu sabar
untuk memperoleh hasil yang baik. Dalam Yakobus bab 5 ayat 7 hingga 8, gambaran seorang petani yang menanti hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Nah, dalam masa penantiannya, petani bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan sabar menanti hasil dari tanahnya yang berharga itu. Karena itu, hendaklah kita juga bersabar. Demikian firman Tuhan. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi, saya percaya kita melihat bagaimana seorang petani itu bekerja. Meskipun seorang petani menanti dengan sabar hasil tanamannya itu dan percaya bahwa Allah akan memberkati apa yang diusahakannya itu, namun seorang petani tidak hanya berdiam diri. Malah ada bahagian yang perlu dilakukan agar tanamannya itu sentiasa dalam keadaan yang baik, subur, tidak ditumbuhi rumput, dan jauh daripada serangan serangga perosak. Nah, kesabaran yang ditekankan dalam firman Tuhan ini bukanlah kesabaran yang pasif, yaitu tidak berbuat apa-apa, melainkan ada bahagian yang Tuhan lakukan dan ada bahagian yang perlu kita juga lakukan. Apa yang kita perlu lakukan adalah untuk menjadi sabar kita perlu terus hidup dalam kasih, menjaga hati kita dan pikiran kita serta meneguhkan diri kita dengan kebenaran yang kita terima dari firman Allah. Nah, kita perlu membenarkan Roh Kudus menguasai hati kita dan dikuasai dengan kasih dan damai sejahtera daripada Tuhan. Dan kesabaran yang ada pada diri kita ini akan memberi kita kehidupan yang berkualiti dan yang berharga di hadapan Tuhan. Sebagaimana dalam Yakobus bab 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada orang yang mengasihi Dia. Nah, bersabar ini bukan sahaja melibatkan proses menanti, tetapi kita juga perlu bertahan dalam menghadapi segala sesuatu. Ini termasuklah kita perlu bertahan dalam menghadapi segala godaan si iblis yang coba untuk merampas mahkota kehidupan itu dari kita. Kita juga perlu bertahan dengan menguasai diri kita daripada melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Allah. Nah, dan yang kedua, jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita perlu bersabar agar dijauhkan dari dosa. Dalam Yakobus 5 ayat 9, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Nah, jemaat Tuhan, ketika firman Tuhan mengajar kita untuk bersabar, maka hal itu bukanlah disengajakan, melainkan Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Dan Allah lebih dulu mengetahui apa yang akan terjadi kepada kita jika kita tidak memiliki kesabaran. Tindakan yang terburu-buru itu hanya akan membawa kita kepada kebinasaan. Dan salah satu contoh yang dapat kita lihat adalah apabila orang yang berada dalam keadaan marah sering kali gagal dalam mengawal atau menguasai diri. Dalam Amsal 15 ayat 18 menyatakan, si pemarah membangkitkan
membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Nah, kemarahan yang tidak dibatasi dengan kesabaran akan menimbulkan keadaan yang lebih teruk, bahkan mengundang kepada kejahatan. Tetapi orang yang sabar meredahkan keadaan dan membawa kepada perdamaian. Dalam Yakobus bab 1 ayat 20 juga menyatakan, kemarahan manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Nah, ini jelas kalau kita berada dalam keadaan marah, sifat hati kita itu cenderung kepada hati yang tidak berpuas hati, bersungut-sungut, bahkan kita juga seringkali mengucapkan sesuatu kata yang tidak memberkati. Maka janganlah kita bersungut-sungut sebagaimana yang dinyatakan dalam firman Tuhan. Tetapi bersabarlah dengan penuh kerendahan hati dan menyerahkan segalanya ke dalam tangan Tuhan. Kita juga perlu bersabar karena bersabar adalah respon kita sebagai seorang yang telah memiliki Kristus di hati. Bukan sahaja menjauhkan kita dari dosa, tetapi sebagai seorang yang telah memiliki Kristus di hati, kita seharusnya hidup dengan pimpinan Roh Kudus Tuhan. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan telah diberi kuasa untuk mengalahkan pencobaan dan segala yang jahat yang ada di dunia ini. Maka biarlah setiap kehidupan kita ini dikuasai dengan kesabaran dan tindakan yang penuh hikmat dan bijaksana di hadapan Tuhan. Jemaat Tuhan, poin kita yang ketiga, kita perlu bersabar karena bersabar akan memimpin kita kepada ketaatan. Dalam Yakobus 5 ayat 10 hingga 11, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi. Mereka disebut berbahagia meskipun dalam penderitaan. Nah, ini kita dapat lihat sebagaimana para nabi di Perjanjian Lama meskipun berhadapan dengan cabaran, penolakan, kematian, bahkan penganiayaan, namun kebenaran firman Tuhan tetap disuarakan kepada segala bangsa. Bersabar bukan sahaja kita menanti sesuatu yang baik dari Allah, tetapi juga bersabar adalah kita siap untuk menanggung segala sesuatu demi Allah. Walaupun kita tidak tahu sampai bila, tapi itu akan mengajar kita untuk tetap taat dan mempercayakan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Nah, bersabar adalah tindakan iman yang tidak kelihatan, tetapi Allah mengetahuinya. Dan inilah yang terlihat dari kisah Ayub. Ayub seorang yang telah kehilangan segala harta, tanaman, ternak, ditimpa penyakit, dan istrinya juga turut berkata sesuatu yang tidak sepatutnya. Namun ketekunan Ayub itu, kesabarannya itu, membuatkan dia tidak kehilangan imannya. Ayub tetap taat meskipun dia tidak mengerti sebab dan alasan penderitaannya. Pada akhirnya Tuhan memulihkan keadaannya dan Ayub diberkati berlipat ganda dari sebelumnya. Nah, ketaatan kita kepada Tuhan itu pasti mendatangkan sesuatu yang baik kepada kita. Demikian, apabila kita memiliki hati yang penuh kesabaran dan terus mempercayakan Tuhan dalam seluruh hidup kita, pasti Tuhan akan bertindak sesuai dengan waktunya yang tepat bagi kita semua. Sebagai kesimpulannya, Tuhan Allah adalah tetap Allah yang maha penyayang dan penuh belas kasihan. Ketika kita bersabar, kekuatan dan pertolongan akan kita peroleh dari Tuhan.
sehingga kita dimampukan untuk tetap bersabar dalam segala hal. Maka bersabarlah demi menanti sesuatu yang baik yang Tuhan sediakan bagi kita. Bersabarlah agar hidup kita selalu berada dalam kebenaran. Dan bersabarlah, karena itu akan memimpin kita kepada ketaatan. Semoga firman Tuhan kita pada pagi hari ini menolong kita dan memberkati kita semua yang telah mendengarnya. Amin. Dan mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, segala puji syukur, terima kasih untuk firman-Mu yang telah mengajar kami tentang hal bersabar. Semoga melalui firman-Mu ini ya Bapa, kami terus dikuatkan, diteguhkan. Bahkan kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga menjadi pelaku firman-Mu ya Bapa di sorga. Ajari kami juga ya Tuhan, bukan sahaja kami bersabar dalam menanti segala sesuatu yang baik atau menanggung segala hal, tetapi tolong kami juga ya Tuhan untuk terus bersabar dalam bertahan menghadapi segala pencobaan yang ada di sekitar kami ya Bapa. Semoga melalui firman-Mu ini ianya terus menuntun hidup kami agar tetap taat mentaati akan perintah firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Dan meskipun hamba-Mu telah berhenti berbicara, namun semoga Roh Kudus-Mu terus mengajar kami secara pribadi dan berkata-kata kepada kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kekuatanku hanya Kau Tuhan, harapanku hanya Kau Tuhan. Saat badai datang mengguncang, tak goyah ku bersama-Mu Tuhan. Mampuku tanpa-Mu Tuhan, sungguh tak kuatku tanpa-Mu Tuhan. Pegang erat tanganku Tuhan, jangan pernah Kau lepaskan. Hanya Engkau membuatku dapat bertahan. Hanya Engkau
Mari jemaat Tuhan semua kita bersyafaat di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur bukan karena keadaan yang terjadi melanda dunia kini, tapi kami bersyukur di atas segala anugerah dan kasih setia-Mu yang tercurah di dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan, saat pagi hari ini kami diberikan kesempatan sekali lagi untuk bersama-sama menikmati firman-Mu walaupun di atas talian, tetapi kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang baik dan luar biasa, tidak pernah meninggalkan kami walau sedetik pun. Bapa di surga, kami berdoa secara khusus buat firman-Mu yang kami dengarkan bersama, semoga mengambil tempat di dalam hati dan pikiran kami, bertumbuh, menguatkan iman percaya kami, tetap setia dan bersandar hanya kepada-Mu. Kami mau berdoa buat jemaah-jemaah-Mu yang bekerja agar senantiasa dilindungi oleh Roh Kudus-Mu. Dan bagi mereka yang terkena krisis akibat daripada pandemik dan tidak dapat bekerja, kami berseru agar tetap diberikan kesabaran dan tetap bersyukur akan anugerah-Mu. Tetap merasakan berkecukupan, diberkati Engkau lewat apapun cara-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau tidak akan membiarkan kami. Kami juga terus berdoa agar pelancaran program vaksinasi yang terus mendapat sambutan sukacita, damai sejahtera daripada kesadaran rakyat yang turut bekerja sama guna untuk membendung jangkitan COVID-19 tersebut. Kami tahu bahwa keadaan yang melanda kini banyak yang terhalang, bahkan berhenti, khususnya rumah-rumah ibadah di seluruh Malaysia, bahkan di seluruh dunia. Kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan terus memberikan semangat bagi gereja-gereja-Mu untuk terus menyebarkan dan bersaksi sebagai Injil Tuhan, terus giat dan tekun melayani Engkau Tuhan. Kami juga mau berdoa, berseru kepada-Mu bagi anak-anak sekolah minggu, remaja, bahkan belia yang masih menuntut ilmu, agar mereka tidak akan pernah berputus asa, bahkan tetap bersungguh-sungguh belajar. Walaupun di atas talian, kiranya hikmah daripada Engkau yang memberikan kekuatan buat mereka tetap semangat, berbangkit dan terinspirasi oleh Roh Kudus-Mu. Bagi jemaah-Mu, tak kira dimanapun mereka berada, kami bermohon dengan segala kerendahan hati kami, yang dalam kelemahan tubuh, sembuhkan, baik yang terlantar di hospital atau di rumah-rumah. Mohon Tuhan jamah setiap obat-obatan yang mereka makan dan minum, semoga mereka cepat sembuh oleh karena belas kasihan-Mu, dan nama-Mu saja yang dipuji dan dimuliakan. Bapa yang Maha Pengampun dan Maha Pengasih, kami berdoa, berseru kepada-Mu khusus untuk Pulau Labuan yang sekarang ini terguncang oleh pandemi yang sangat merisaukan kami. Tapi semua kekhawatiran kami ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya sekuat apapun goncangan melanda, Engkau tidak akan membiarkan kami. Kami percaya tangan-Mu tidak akan melepaskan kami. Bapa kami yang baik, ampuni kami Tuhan, kalau kami ini terlalu banyak memohon, tetapi berilah kami hati yang bersyukur daripada apa yang telah Engkau perbuat kepada kami. Terima kasih Tuhan atas segala kemurahan-Mu pada kami. Inilah doa syafaat kami Tuhan, sempurnakanlah dan dengarkanlah doa kami ini yang kami mohon dan kami satukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dosa kami. Amin.
Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Untuk pengumuman pada pagi hari ini, kepada jemaat Tuhan yang rindu untuk memberi persembahan atau persepuluhan maupun ucapan syukur kepada Tuhan, bolehlah berhubung terus dengan Puan Priscilla ataupun dengan Ibu Sarah. Dan selain itu, jika ada apa-apa info terkini atau hal-hal yang perlu dimaklumkan, itu akan disampaikan melalui grup WhatsApp Basel BM Labuan seperti biasa. Sekian pengumuman untuk hari ini, dan marilah saat ini kita sama-sama mengakhiri ibadah kita dengan doa syukur dan doa Bapa kami. Saya pimpin kita dengan suara yang kedengaran. Mari kita berdoa. Hanya dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, segala puji syukur kami kembalikan kepadamu ya Bapa, atas pimpinan-Mu dan penyertaan-Mu sepanjang ibadah atas talian ini dimulakan hinggalah selesainya. Kami percaya Engkaulah yang ada bersama dengan kami. Semoga melalui ibadah pagi hari ini, kami terus diberkati, dikuatkan, dan Roh Kudus mula yang terus mengajar kami akan kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar sebentar tadi secara pribadi ya Bapa di surga. Semoga ketika kami berada di luar sana, kami terus mempraktikkan kesabaran yang telah kami pelajari melalui firman-Mu itu ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami juga bersyukur karena Engkau telah mengajar kami berdoa yang sempurna, dan kami mau menutupi ibadah ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Terima kasih kepada semua jemaat Tuhan. Sampai jumpa lagi ibadah yang akan datang, dan semoga damai sejahtera daripada Roh Kudus Tuhan terus menyertai kita semua, tidak kira di mana kita berada saat ini. Amin.